salah satu kewajiban ya yang tertulis dalam Undang-Undang Minerba. Jadi pada saat nanti Vale misalnya ya, ingin mendapatkan izin perpanjangan untuk pengelolaan tambang yang mereka pakai, maka nanti kemudian mereka harus melepas 51% paling tidak ya. Dan karena baru akumulasi 40%, jadi memang mereka harus melepaskan tambahan kurang lebih ya 11% mereka harus divestasikan ya. Dan saya kira seperti yang telah dikerjakan pada case Freeport yang lalu juga polanya hampir serupa ya pada saat nanti kemudian mereka akan mendapatkan perpanjangan itu ya. Jadi saya kira ini adalah proses yang memang sudah sesuai dengan aturan regulasi kalau kemudian Mhm. Vale menginginkan adanya perpanjangan kontraknya saya kira. Oke, kalau dilihat kan saat ini, perbandingan ya atau kepemilikan yang Main ID ini kan sudah punya 20% saham Vale dan direncanakan ini akan mengambil alih sekitar kurang lebih 11% saham ya. Ini prosesnya atau proses divestasi ini akan seperti apa sih? Akan cukup menguntungkan lebih banyak ke Main ID atau justru malah, kayak bentuk investasi bagus juga untuk negara seperti apa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya di Freeport? Ya saya kira kalau Main ID bisa menambah ya jumlah kepemilikan sahamnya ya di perusahaan ini, saya kira akan memberikan kekuatan yang lebih ya. Karena kalau kita lihat kan memang nikel saat ini menjadi salah satu komoditas yang paling dicari ya. Tentu ini tidak bisa dilepaskan dari bagaimana peran penting nikel ke dalam ekosistem misalnya baterai listrik ya. Jadi dengan semakin besarnya kepemilikan saham Main ID ya di perusahaan ini, Vale tentu akan memiliki kekuatan bagi Mind ID ke depan untuk bisa berperan lebih signifikan lagi. Tentu ini tidak bisa dilepaskan juga bagaimana peran di Mind ID dalam Mhm, konteks untuk pengembangan baterai listrik ya. Dan mhm kita mhm. tahu bahwa Mind ID sudah menjadi salah satu pemegang saham di Indonesia Battery Corporation dan saya kira dengan kepemilikan saham yang makin kuat Mind ID nanti di Vale maka dia akan semakin memiliki kesempatan ya untuk Ya ya. mengelola nikel ini menjadi lebih baik. Itu saya kira pentingnya Main ID menambah jumlah share saham di Mhm. Vale ini. Belum lagi sebenarnya karena memang posisi Vale saat ini kan dianggap penting ya, karena kan merupakan, produsen dari nikel dan ini kan merupakan, futures, energi yang memang lagi kita, garap menuju ke sana. Nah, apakah kalau seandainya nanti dengan adanya pengambil alihan ini akan cukup, eee, memperlancar begitu ya, roadmap, timeline dari sisi proses hilirisasi pertambangan khususnya di tanah air nih, Anda melihatnya seperti apa? Mapping-nya akan gimana nih Pak Toto? Ya kalau misalnya nanti berhasil pengambil alihan tambahan 11%, berarti kan share-nya Main ID kira-kira menjadi kurang lebih 31% ya. Jadi antara komposisi pemegang saham lainnya kan kekuatannya Main ID menjadi cukup berimbang lah begitu. Sehingga untuk pengambilan keputusan di Vale sendiri tentu suara Main ID menjadi lebih penting juga untuk dipertimbangkan ya. Dalam konteks semacam ini menurut saya ke depan bagaimana Main ID bisa memanfaatkan posisi kuatnya di Vale ini bisa membantu mereka dalam juga nanti memberikan tekanan kepada bagaimana pengembangan dari industri baterai yang akan dikembangkan misalnya. Karena kemudian keputusan-keputusan di hulunya juga dia memiliki potensi besar untuk bisa mempengaruhi bagaimana nanti proses yang akan dikerjakan di industri hilir nih. Jadi Mhm, saya kira posisi ini sangat strategis buat Mana ini. mhm. Mungkin atau tidak begitu ya dalam posisi saat ini mungkin ya kalau seandainya Anda lihat, Vale punya pilihan mungkin tidak akan melanjutkan lagi kontrak atau putus kontrak begitu saja begitu ya, dan kemudian dikembalikan lagi, ke negara atau seperti apa sih? Apalagi kan sekarang juga lagi ada proses juga untuk, smelter gitu ya di dalamnya. Anda melihatnya seperti apa nih Pak Toto? Ya saya kira ini sangat apa namanya penting ke depan. Saya kira Vale tidak akan mengambil keputusan yang sifatnya nanti akan justru merugikan dia di masa depan ya. Jadi saya kira uh, Vale menurut saya akan tetap akan invest terus di sini dan dalam konteks bahwa dia ingin berinvestasi jangka panjang dan Mhm, saya kira juga keputusan pemerintah untuk juga kemudian tanda petik memaksa perusahaan-perusahaan tambahan untuk membangun smelter juga saya kira adalah suatu keputusan strategis ya supaya nanti nilai tambah dari komoditas ini bisa di hold di domestik dengan lebih besar. Jadi saya kira Vale juga nanti akan diuntungkan kalau ekosistem bisnis baterai listrik juga akan berjalan ya karena saya kira nanti pasokan paling besar kan juga pasti akan datang dari sumber-sumber yang ada di
Vale ini ya. Dan saya kira ke depan dengan adanya kombinasi di antara Mind ID sebagai salah satu pemegang saham ya, Mhm. dengan Vale yang lain begitu, itu saya kira akan sangat membantu bagaimana mereka juga bisa memberikan pengaruh tanda petik dalam konteks untuk pengembangan industri baterai listrik di hilirnya ya. Jadi Mhm. menurut saya Mhm. Vale akan terus apa namanya memegang komitmen untuk mengelola tambang ini ke depan. Oke, Pak Toto, kalau kita lihat dari sisi potensi atau mungkin tantangan ya, yang mungkin akan cukup menjadi salah satu faktor X lah, faktor yang mungkin akan menghambat divestasi ini, Anda melihat ada cukup tantangan yang berarti atau tidak? Atau sebenarnya ya ini nggak ada tantangan karena memang sudah tahu masing-masing komitmennya. Anda melihatnya seperti apa, Pak Toto? Ya saya kira ini kan peluang yang sifatnya win-win lah bagi kedua belah pihak ya, baik Vale maupun sisi Indonesianya ya. Mungkin yang perlu dilakukan adalah proses diseminasi informasi kepada publik bahwa apa namanya divestasi Vale kepada mitra Indonesia itu betul-betul akan menguntungkan kepada sisi Indonesia secara keseluruhan lah ya. Artinya jangan sampai praktek-praktek dulu ya yang pernah terjadi, misalnya divestasi itu ternyata kemudian hanya sekedar menjadi alat kepentingan bagi kepentingan para pihak yang kemudian tanda petik menurut saya merugikan kepentingan Indonesia secara keseluruhan. Kalau sekarang prosesnya lebih transparan, kemudian kepemilikannya akan dimiliki oleh perusahaan negara, main Mhm. ID ya, saya kira itu cukup jelas. Saya kira mungkin hal-hal negatif yang nanti akan terjadi dari Mhm. proses Mhm. divestasi kali ini bisa lebih diminimalisir saya kira.